Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna. Salat subuh. Alhamdulillah kita masih diberi usia pagi ini. Mudah-mudahan setiap detik nikmat umur yang Allah berikan dimanfaatkan untuk sebagai bekal bertemu Allah Subhanahu. Karena perjalanan kita untuk pulang masih jauh, sehingga bekalnya pun harus mencukupi. Salawat dan salam selalu terlimpah untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari waktu ke waktu kita mencoba pelajari perjalanan kehidupannya, dari mulai sebelum kelahiran, masa kecil, masa muda, pernikahan, dan dakwahnya, ya. Bagaimana tantangan yang beliau terima untuk menyampaikan hidayah dari 1400-an tahun yang lalu, dari Mekah, ribuan kilometer jaraknya dari Bandung, sampai akhirnya hidayah itu kita rasakan sampai detik ini. Cahaya itu masih kita rasakan sampai saat ini. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpah kepada beliau yang sudah memberikan amanah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di akhirat, dan kita termasuk yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, di pertemuan terakhir bahasan kita tentang tantangan dakwah jahriyah, bagaimana resiko yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyampaikan Islam secara terbuka dan terang-terangan, dari mulai dihalang-halangi orang-orang untuk mendekat ke Nabi, kemudian bullying secara verbal, sampai mengalami semua yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sampai harus mengangkat senjata berperang, semoga kita tidak harus demikian, begitu ya. Kalau Nabi sampai harus dicaci maki, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, semoga Allah memberi kita karunia dengan nikmatnya dan kita tetap taat dalam nikmat. Ya, kita tetap mensyukuri nikmat hidayah, dan Allah lebih tahu ujian seperti apa yang sesuai dengan kadar dan batas keimanan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di tengah tekanan yang begitu dahsyat, di tengah kondisi yang begitu hebat luar biasa, Allah memberikan karunia untuk umat Islam saat itu, untuk Nabi dan para sahabatnya, dengan masuk Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang kuat. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mukmin dan secara fisiknya kuat, secara keilmuannya, termasuk kuat secara pengaruh kalau dia punya jabatan, kalau dia punya kekuasaan,
Ini jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala selama dibalut dengan keimanan. Al-mu'min al-qawi. Yang pertama iman, yang kedua kekuatan. Karena kalau keimanan sudah bersanding dengan kekuatan, ini manfaatnya akan jauh lebih besar dibanding iman tapi lemah. Karena orang yang terbaik, orang yang paling khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat. Dan orang kuat manfaatnya jauh lebih banyak bisa diberikan dibanding orang lemah. Kuat ilmu manfaatnya lebih terasa oleh banyak orang. Kuat harta manfaatnya akan terasa oleh banyak orang. Kuat pengaruh, kuat jabatan, kuat kekuasaan manfaatnya akan lebih terasa oleh banyak orang. Sehingga ketika lebih banyak orang merasakan manfaat karena dia punya kekuatan, lebih dekat dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Khairun wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai. Rukun Islam yang 5 hanya bisa disempurnakan kelima-limanya oleh yang punya kekuatan. Syahadat, salat, saum, zakat, haji. Haji sebagai puncak dari rukun Islam hanya bisa disempurnakan oleh mereka yang kuat secara fisiknya, kuat secara istita'ah, liman istata'a ilaihi sabila. Pun demikian dengan zakat. Zakat hanya bisa ditunaikan oleh mereka yang punya. Mulai muncul kurikulum dalam pendidikan itu melatih anak kita menjadi seorang entrepreneur muda. Tujuannya bukan untuk punya harta berlimpah saja, tapi tujuannya bagaimana dengan entrepreneur ini bisa menyempurnakan keislaman, menyempurnakan rukun zakatnya, menyempurnakan rukun hajinya. Targetnya menjadi orang kuat. Khairun wa ahabbu ilallah. Keimanan ditambah dengan kekuatan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau iman dan kuat di posisi yang berseberangan, keimanan ada di kanan, sementara kekuatan ada di arah yang berlawanan. Seringkali kondisi seperti ini menjadi ujian berat bagi orang-orang beriman. Begitu luar biasa, yang seringkali dialami oleh banyak nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW selama beliau masih tinggal di Mekah, dan diri Rasulullah SAW. Beliau yang memegang kendali di Madinah. Di antara nabi yang juga memegang kendali dan punya kekuatan, Nabi Daud alaihissalam. Ceritanya di dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah. Keimanan mereka harus berhadapan dengan kekuatan umat mereka. Nabi berhadapan dengan faqalal mala'ul min qaumi, faqalal mala'u min qaumi. Berkatalah mala pemuka dari kaum Nabi tersebut. Nuh versus pejabat di kaumnya. Hud versus pejabat di kaumnya. Saleh versus pejabat di kaumnya. Lut versus pejabat di kaumnya. Terus Nabi Isa versus pejabat di kaumnya. Kekuatan yang dimiliki oleh kaumnya, entah itu berupa kekuasaan atau itu berupa kekayaan. Apalagi Nabi Musa yang kisahnya berulang-ulang diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran. Keimanan versus kekuatan. Ketika kekuatan bersatu dengan keimanan, Allah mengangkat kisah Nabi Sulaiman, Allah mengangkat kisah Nabi Daud. Dan ini nikmat yang begitu luar biasa. Sehingga kembali ke hadis Rasulullah tadi, mukmin yang kuat keimanan kalau sudah bersanding dengan kekuatan, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Nah, kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, kepada orang yang beriman di puncak tekanan yang sedang dialami.
Di tengah tantangan dakwah yang sedang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan sedikit kekuatan. Memang ini dampaknya dahsyat, tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah saat hijrah, ini perbandingannya jauh. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar memang menambah kekuatan yang begitu luar biasa selama di Mekah. Tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan Rasulullah ketika hijrah setelah melihatkan Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bagi jadi 3 golongan. Yang pertama, ada paman dan bibi Rasulullah yang memusuhi Nabi, Abu Lahab. Bahkan ini musuh yang paling musuh bebuyutan. Rumahnya berdampingan dengan rumah Rasulullah, sharing dinding, nempel dindingnya. Tapi seburuk-buruk tetangga adalah Abu Lahab. Setiap pagi lempar sampah ke rumah Rasulullah, buang sampah di depan rumah Nabi. Sampai kata Nabi, ya ma'syara Quraisy ayu jiwarin hada. Tetangga macam apa yang seperti ini? Tetangga macam apa yang seperti ini? Bahkan satu-satunya musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an dengan identitasnya hanya Abu Lahab. Seabu Jahalnya Abu Jahal, identitasnya di dalam Al-Qur'an itu gak dimunculkan. Tidak ada kalimat Abu Jahal di dalam Al-Qur'an. Tidak ada nama asli Abu Jahal di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau Abu Lahab bahkan jadi nama surat. Satu surat itu tentang Abu Lahab. Ini artinya musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa diklasifikasikan. Orang kafir itu tidak semua satu level. Ada kafir tapi berteman, friendly musyrik. Orang musyrik tapi yang berteman. Contohnya seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Contohnya seperti Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini nanti kita cerita saat Rasulullah dilempari batu di Taif. Beliau lari dari Taif, mau pulang ke Mekah gak bisa karena dicekal oleh penduduk Mekah sekalian. Kalau Muhammad memang pergi dari Mekah, Muhammad gak boleh kembali lagi ke Mekah. Di Taif dilempari batu, pulang ke rumah ke Mekah gak bisa. Akhirnya bahasa kitanya luntang lantung, pulang gak jelas, pergi juga ya. Karena Rasulullah waktu pergi ke Taif itu jalan kaki, gak bawa onta, gak bawa kuda. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah yang membersamai Nabi saat itu diutus ke beberapa tokoh Quraisy yang kira-kira masih netral posisinya, tidak memusuhi Nabi. Barangkali mereka siap untuk melindungi Nabi kalau Nabi mau pulang ke Mekah. Datang Zaid bin Harithah ke Mut'im bin Adi, dan Mut'im bin Adi menyetujui, sepakat, baik, saya akan memberikan perlindungan. Pakai baju perang, pakai baju besi, kemudian bawa senjata, kemudian bikin pengumuman di depan Ka'bah. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saya akan menjemput Muhammad di perbatasan Mekah. Siapa yang mengganggu Muhammad, maka dia sudah mengganggu kehormatan saya. Muhammad berada di bawah perlindungan saya. Muhammad tahta jiwari, Muhammad di bawah perlindungan saya. Kata orang-orang Mekah, amuttabi'un anta am mujirun ya Mut'im? Apakah engkau muttabi', menjadi pengikutnya, menjadi followersnya, menjadi subscribersnya kalau sekarang? Amuttabi'un am mujir? Anda menjadi pengikut atau hanya sekedar memberikan perlindungan? Kata Mut'im, saya hanya memberikan perlindungan, bukan sebagai pengikut agamanya. Ya sudahlah, biarkan. Jadi musyrik, tapi positioningnya bersahabat baik, dekat dengan Rasul. Atau saat Rasulullah hijrah, yang memandu jalan, yang menjadi guide Rasulullah SAW, musyrik, Abdullah bin Uraiqid. Artinya
tidak semua orang kafir itu posisinya satu. Ada kafir yang dekat dengan kita, ada kafir yang berteman baik dengan kita, bertetangga baik dengan kita. Posisi kafir yang seperti ini di dalam Islam, mereka berhak mendapatkan akhlakul karimah dari seorang muslim. Bahkan dilarang untuk diganggu. Bahkan Rasulullah SAW sampai terang-terangan menantang di akhirat, siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, kafir yang hidup berdampingan baik dengan orang beriman, aku yang akan berhadapan dengan dia. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ditantang oleh Nabi, mengganggu orang kafir yang seperti ini, siap-siap di akhirat akan ditantang oleh Nabi. Tipe yang kedua, ada orang kafir yang memusuhi Nabi karena value yang dimiliki, karena nilai yang dimiliki, meskipun nilai yang dimilikinya itu salah. Misal begini, Umar dan Abu Jahal dan beberapa musuh Rasulullah seperti Abu Sufyan misalnya memusuhi Rasulullah SAW karena satu nilai yang mereka pegang. Misalnya nilai persatuan dan kesatuan. Dalam pandangan Umar, dalam pandangan Abu Jahal, dalam pandangan Abu Sufyan, agama yang dibawa oleh Muhammad ini memecah persatuan Quraisy. Quraisy tadinya satu, Quraisy tadinya kompak dalam kesyirikan tentunya. Setelah datang Muhammad SAW, akhirnya terpecah jadi dua. Ideologinya jadi tidak sama seperti sedia kala. Ada yang masih tetap percaya dengan agama nenek moyangnya menyembah berhala. Ada yang sekarang meninggalkan keyakinan nenek moyangnya dan Tuhannya cuma satu saja. Ini dalam pandangan Umar zaman jahiliyah. Dalam pandangan Abu Jahal, dalam pandangan Abu Sufyan, Muhammad datang sebagai sosok yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Dulu kita bersatu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Sekarang datang Muhammad, bahkan dalam satu keluarga suaminya menyembah Allah saja, istrinya masih bertahan dalam penyembahan kepada berhala. Bahkan dalam pandangan mereka, Muhammad ini memecah belah rumah tangga. Jadi nilainya adalah nilai kebersamaan, nilai persatuan. Dan mereka kuat dalam memegang nilai ini, meskipun nilainya salah gitu ya. Persatuannya di atas kebatilan. Tapi ada sisi positifnya, kita harus selalu bersatu dan bersama. Cuman asas dan pondasinya ini yang harus diperbaiki. Nah, ini tipikal musuh Rasulullah yang kedua, yang memusuhi karena nilai yang dimiliki walaupun nilainya dibangun dari pondasi yang tidak benar. Musuh yang ketiga, tipe yang paling buruk, memusuhi karena kepentingan pribadi, ada personal interest yang terganggu dengan ajaran Rasulullah SAW. Tipe seperti ini banyak. Dan tipe seperti ini yang paling buruk Abu Lahab. Abu Lahab. Kalau di Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang kepentingannya terganggu, bisnisnya terganggu, kehormatannya terganggu, urusan pribadinya terganggu dengan dakwah, bukan dengan akhlaknya, tapi dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contoh, Nabi mengajarkan semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persamaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mengganggu nilai atau mengganggu, wahai Muhammad, engkau ingin menyamakan kami dengan budak yang kami miliki. Kami merdeka, sementara mereka ini budak. Enggak, saya menolak ajaran yang engkau bawa. Wahai Muhammad, engkau mengajarkan bahwa misalnya khamar itu haram. Enggak, wahai Muhammad, saya penjual khamar. Kalau engkau mengharamkan, maka
bisnis khamar saya bisa hancur dan seterusnya. Ini masalah personal, masalah pribadi. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada yang dia tidak berteman baik, dia tidak memusuhi karena nilai dan prinsip yang dimiliki, atau dia juga tidak memusuhi karena urusan pribadi. Yang keempat ini beda agama, tidak berteman, tidak memusuhi. Posisinya itu cuek lah, posisinya itu abai, tidak update dengan perkembangan. Agamanya kafir, musyrik, tidak mendukung, tidak pro, tidak berteman baik, tapi juga tidak memusuhi. Tengah-tengah. Nah, yang ada di tengah ini salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu tidak seperti Abu Talib, kafir dan berteman, kafir dan mendukung, kafir dan mensupport. Hamzah ini tidak seperti Abu Lahab, kafir dan memusuhi. Hamzah ini tipenya kemadinya lah, nafsi-nafsi terserah, masing-masing saja urusannya. Sehingga kisah masuk Islamnya Hamzah, dapat hidayahnya Hamzah juga caranya sangat unik, sangat unik. Kalau dikasih judul Islamnya Hamzah, hidayah Hamzah itu kepleset masuk surga. Kepleset masuk surga. Jadi Bapak Ibu, kenapa Hamzah bisa cuek dan tidak update? Karena Hamzah punya satu hobi, yang hobi ini membuat Hamzah jarang berada di Mekah, tidak mengikuti perkembangan apa yang sedang terjadi di Mekah. Dan zaman dulu nggak ada medsos, walaupun tidak ada di Mekah. Kalau sekarang medsos masih tetap membuat kita update. Saya tidak ada kita nggak ada di Amerika, tapi berita tentang Amerika kita update. Kita nggak ada di Palestina, nggak ada di Lebanon, tapi berita tentang Timur Tengah kita update. Zaman sekarang, zaman dulu kalau mau update harus ada di lokasi. Hamzah jarang ada di Mekah. Kemana Hamzah? Hobinya berburu, hobinya touring. Kalau sekarang mancing, hiking, camping, traveling, dan ing-ing yang lainnya gitu ya. Jadi jarang ada di lokasi. Rumahnya sih di Arca Manik, tapi tara ketinggali. Kamana ke gunung, kamana ke Bali, kamana motor dan seterusnya. Kamana mancing. Itulah Hamzah gitu. Tipe Hamzah yang kalau ada kejadian mendukung tidak, memusuhi juga tidak. Manusia yang tidak ini, tidak ke sana, tidak ke sini, netral saja. Sampai suatu hari, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, ada saja kejadian yang membuat orang itu akhirnya kepleset masuk surga. Hamzah pulang. Sebelum Hamzah pulang, Abu Jahal itu ketemu Rasulullah di satu lembah dan syatama, Rasulullah dicela, diejek, dibuli secara verbal oleh Abu Jahal, dihina habis-habisan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi, karena belum ada perintah dari Allah untuk merespon baik secara verbal ataupun secara fisik ya. Kalau secara fisik dibolehkan untuk direspon, saya yakin seyakin-yakinnya Abu Jahal dengan Rasulullah kalau gulat, namun gelut, namun berantem, Abu Jahal pasti kalah. Pasti kalah. Bapak Ibu pernah mendengar cerita gulatnya Rasulullah dengan Rukanah. Rukanah ini pegulat kelas apa? Kelas kakap gitu ya. Rukanah terkenal, populer, nomor 1 Habib Nurmagomedov, bukan Habib lah, kalau Habib Muslim. Conor McGregor lah gitu ya. Petarung MMA puncak gitu. Conor McGregor. Saat Rukanah datang ke Mekah mendengar kabar bahwa
ada nabi di Mekah, ada orang yang mengaku nabi di Mekah, dan Rasulullah ketemu dengan Rukanah, didakwahi Rukanah, dikenalkan dengan Islam. Kata Rukanah, Muhammad, saya nggak akan mendengar kata-kata Anda. Yang saya mau agelut jeung saya mun menang sok. Karena tipenya ya senang dengan bertarung gitu ya. Hanya respect dengan orang yang bisa mengalahkan secara fisik. Orang kuat hanya menghormati orang kuat. Orang pinter cenderung menghormati orang pinter lagi gitu. Kata Rukanah, tong loba omong lah, tong loba ceramah, tong loba ngaji, gelut we gitu. Bapak Ibu punten. Kalau kita di posisi seperti ini, misal saya begitu ya, ngajak, Pak, orang ngaos yuk ke masjid. Pak Ustad ceramah wae, gelut jeung saya Pak Ustad yuk. Di layanan jangan. Nabi sedang ceramah, kemudian karena gelutlah jeung saya begitu. Layanan jangan Pak. Kata Nabi, ayo kas. Gulung-gulung, ayo orang gulat. Siapa yang menang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Rukanah, kok bisa saya kalah? Muhammad, ulangi sekali lagi. Tadi mah sayanya belum siap. Ya, ayo sekali lagi. Pertandingan yang kedua masih kalah juga. Yang ketiga masih kalah juga. Jadi kalau adu fisik, ini punten, rasanya sering kita menyampaikan tentang kekuatan fisik Nabi. Pernah kita cerita Rasulullah, Ali dan Marsad. Jadi waktu dalam sebuah perjalanan, ontaknya terbatas, sementara para sahabat ada banyak yang nggak bawa onta. Akhirnya kata Nabi, tolong yang bawa onta, giliran naiknya dengan sahabatnya. Satu onta tolong digilir dengan 2 orang, dengan 3 orang. Jadi satu onta digilir 3 orang, satu pemilik onta, 2 sahabat yang nggak punya onta. Nabi bikin peraturan dan Nabi yang ngasih contoh, ngasih teladan. Nabi panggil, Ali sini, Marsad sini. Kalian berdua giliran dengan saya. Siap ya Rasulullah. Tapi Ali dan Marsad kemudian ngobrol, Marsad, jatah kita, jatah saya akan serahkan untuk Nabi. Saya masih kuat untuk jalan kaki, biar Nabi terus duduk di atas onta. Kata Marsad, ya sudah, saya juga sama. Biar kita yang masih muda jalan kaki, Rasulullah biar di atas onta. Pemimpin yang ngasih contoh dan prajuritnya menghormati. Rasulullah saja yang duduk di atas onta. Sampai tiba giliran Rasulullah mau turun, dipanggil Ali. Kata Ali, ya Rasulullah, lanjutkan duduk di atas onta, biar kami yang jalan kaki. Kami sudah sepakat, saya dengan Marsad sudah sepakat. Kira-kira kalau kita di posisi seperti ini, apa jawabannya Pak? Mantap anak muda, santai kawan. Lanjutkan kawan. Respon Nabi di luar nurul, di luar prediksi BMKG, mind blowing. Kata Nabi, wahai Ali, wahai Marsad, ma antuma biaqdar 'alal masyi minni. Kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya. Kalau adu betis Rasulullah lebih kuat dipakai jalan kaki. Kalau ada lomba lari maraton, Ali dan Marsad berdua dan Rasulullah sendirian, maka Rasulullah pasti menang. Ma antuma biaqdar 'alal masyi minni. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, jarak 450 km jalan kaki. Saya tidak tahu berapa jarak dari Batu Jajar sampai ke Cilacap gitu ya. Ini kan Pak Kopassus kita juga untuk pembaretan jalan kaki dengan Bapak. Jadi ternyata Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Tapi sekuat-kuatnya kaki Ali bin Abi Thalib yang hijrahnya itu jalan kaki, kata Nabi, kalian berdua, bukan Ali, kalian berdua ma antuma biaqdar 'alal masyi minni. Kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya, wala ana bi aghna bi thawabin minkuma.
Dan saya pun ingin dapat pahala seperti kalian berdua. Kalau kalian dapat pahala jalan kaki, saya juga pengen dong dapat pahala yang sama. Secara fisik beliau kuat, secara semangat mengejar pahala beliau juga hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal ketemu Rasulullah di satu lembah. Abu Jahal nyaci maki, menghina, dan Rasulullah karena belum diperintah untuk melawan, ya santuy, biarkan saja, dengarkan. Ternyata peristiwa ini ada yang menyaksikan, seorang anak perempuan yang melihat Rasulullah dengan kasihan, menolong tidak bisa, mencegah juga nggak bisa, hanya bisa jadi penonton. Nabi mau begitu-gitu ya, Muhammad begitu-gitu ya, aduh, sok atuh tulungan nggak bisa, cegah atuh Abu Jahalnya, komodoi. Jadi ada kondisi memang kita hanya bisa menjadi penonton, mungkin mendoakan bisa lah. Seperti sekarang di Palestina misalnya. Namun kudu ngangkat senjata ngelawan Israel mah belum tentu. Paling ya semampu yang kita bisa ala kulli hal. Dan peristiwa ini disampaikan oleh anak perempuan tadi saat melihat Hamzah pulang ke Mekah. Hamzah disamperin oleh perempuan tadi, anak perempuan tadi, "Wahai Hamzah, Anda ini luar biasa ya, sangat tidak peduli dengan saudara sendiri. Ada apa? Anda punya keponakan Muhammad yang selama ini selalu dicaci, dimaki, dihina. Bahkan tadi Abu Jahal menghina dengan kata-kata yang tidak pantas ke Muhammad. Sementara Anda asik-asikan dengan urusan sendiri. Paman macam apa Anda ini?" Kata-kata yang muncul dari lisan anak perempuan kecil memantik fanatisme kesukuan Hamzah. Jadi pembelaannya bukan karena ini seorang nabi, nggak ada urusan begitu ya. Mau nabi mau rasul nggak ada urusan. Urusannya adalah saat dipancing begitu. Anda paman macam apa yang seperti ini, yang tidak peduli dengan keluarga sendiri, asik-asikan di hutan, sementara keponakannya sendiri dihina habis-habisan selama ini. Marah dipancing seperti itu, akhirnya Hamzah yang biasanya pulang berburu itu keliling ke setiap komunitas orang Mekah, orang Quraisy. Mereka punya kebiasaan nongkrong di depan Ka'bah, kumpul di depan Ka'bah, bikin majelis. Kalau Hamzah pulang, satu persatu disapa. "Hamzah dari mana?" "Biasa, kumaha menang naon?" "Oh iya, kuda misalnya." Ini dapat keledai, dapat apa begitu ya. Tapi kali ini komunitas yang biasa disapa oleh Hamzah itu dilewat begitu saja. Seperti sedang mencari seseorang gitu. Hamzah cuek, Hamzah seperti mencari sesuatu. Bisa dibayangkan orang yang fokus sedang mengejar sesuatu, di sini ada tetangga lewat ya, gitu ya. Karena ada sesuatu yang lagi dikejar gitu. Sampai akhirnya Hamzah menemukan Abu Jahal sedang kumpul. Panah yang dibawa oleh Hamzah langsung dipukul ke kepalanya Abu Jahal. Fashajja ra'sah, sampai kepalanya itu berdarah. Syajja ra'sah. Dan orang-orang yang duduk kaget. Ini enggak biasanya Hamzah datang emosi, biasanya pulang berburu ya. Di medsos itu ada video yang kemarin viral. Ada laki-laki foto sama istrinya enggak pernah senyum. Lempeng begitu. Kalau dia kumpulkan semua foto dengan istrinya, fotonya lempeng, datar. Tapi saat dia lihat foto mancing dan dapat ikan, senyumnya lebar. Kata istrinya, "Lihat, dia lebih bahagia saat dapat ikan daripada saat di samping istrinya sendiri." Begitu. Ini orang Mekah biasanya melihat Hamzah kalau pulang bawa buruan, tersenyum bahagia nyapa. Tapi kali ini lempeng mukanya, datang langsung mukul Abu Jahal. Darah, fashajja ra'sah. Sampai orang-orang bingung, dan teman-temannya Abu Jahal mereka langsung bangun. Kata Hamzah begini, "Ruddahu in istata'ta." Kembalikan kepada saya. Maksudnya balas, lawan, keureuh ceuli mamang, nyangakeun beuheung teukeun. Kembalikan, lawan, in istata'ta kalau engkau sanggup. "Atashtumu Muhammadan wa ana ala dini." Kamu sudah menghina Muhammad padahal saya di atas agamanya.
Ini yang kita sebut kepleset masuk surga. Emosi sampai ngomong saya sudah di atas agamanya, padahal selama ini dikenal cuek, padahal selama ini dikenal nggak update begitu, nggak ada urusannya cuma mancing, urusannya cuma touring, hiking dan seterusnya. Tiba-tiba pas datang, peletak langsung yang disasar itu Abu Jahal. Langsung ya, yang tadinya orang cuek tiba-tiba langsung mukul Abu Jahal. Ini kan orang jadi bingung. Peletak sampai berdarah. Ruddahu ini istata, balas kalau engkau bisa. Atashtumu Muhammadan wa ana ala dini. Engkau menghina Muhammad padahal saya di atas agamanya. Teman-temannya Abu Jahal mereka mau membalas, tapi kata Abu Jahal sudah biarkan. Makanak. Diam di tempat. Saya akui saya salah. Saya tadi sudah menghina Muhammad dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon maaf. Masih ada fairnya di situ Abu Jahal. Mengakui kesalahan, tidak lempar batu sembunyi tangan atau tidak mengaku, yo bukan saya dan seterusnya. Gitu. Mengakui betul. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini karena sedang emosi, gitu ya. Hamzah kemudian pulang ke rumah, baru mikir. Orang kalau emosi ngomong dulu, mikir belakangan. Tapi karena Allah sudah ingin ngasih hidayah, keplesetnya masih ke surga. Hamzah di rumah mikir, ari urang ngomong naon tadi? Gitu. Saya ngomong apa tadi? Ana ala dini Muhammad. Apa iya saya memang di atas agamanya Muhammad? Mengikuti agamanya saja tidak. Scrolling, searching, kajian Muhammadnya juga tidak, gitu ya. Urusannya cuma sekedar ngejar hewan. Sekarang saya bilang ana ala dini Muhammad. Tapi kalau Hamzah mengklarifikasi, oh nama baik jatuh, gengsi dong. Bikin press release, konferensi pers, bapak-bapak mohon maaf, tadi saya sedang emosi. Sebetulnya saya belum jadi pengikutnya Muhammad, cuman tadi mah kepleset, mohon maaf. Oh, itu harga diri. Karena bagi seorang Hamzah, kalau kata sudah keluar dari lisan, nggak mungkin ditarik lagi. Jadi, ya orang zaman dulu kata-katanya betul-betul bisa dipegang, gitu ya, tanpa harus pakai materai 10.000 dan seterusnya. Orang bisa percaya dengan kalimatnya. Sampai akhirnya di tengah kegalauan, kebimbangan. Kalau saya klarifikasi harga diri, masa seorang Hamzah, tokoh, seorang yang gagah, nggak bisa mengendalikan emosi dan kata-katanya, harga diri. Tapi Hamzah belum tahu tentang agama Muhammad SAW. Akhirnya Hamzah datang ke Rasulullah SAW untuk bertanya tentang Islam. Dipaksa oleh hidayah untuk belajar agama gara-gara kepleset tadi. Datanglah ke Rasulullah, cerita gitu, minta tanya, sampai akhirnya Rasulullah ceritakan, dan di situ Allah Subhanahu wa taala membuka hati Hamzah akhirnya untuk menerima Islam. Orang cuek akhirnya jadi pendukung dengan cara yang istimewa. Cara Allah memberikan hidayah, disuntrungkan ke surga. Didorong sampai ke surga. Ini cerita Hamzah, masuk Islamnya Hamzah. Dan ini membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini ada di kuadran seberapa? 3. Kuadran 1 kafir yang berteman, kuadran 2 kafir yang memusuhi karena kepentingan pribadi, kuadran 3 kafir yang memusuhi karena nilai yang dimiliki, kuadran 4 yang cuek seperti Hamzah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam, tapi Rasulullah tidak pernah mendoakan hidayah untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala
sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Kalau Allah sudah memvonis penghuni neraka padahal orangnya masih hidup, apa artinya? Gak akan dapat hidayah. Tapi orang seperti Abu Jahal yang saat itu sedang memusuhi, orang seperti Umar yang saat itu sedang memusuhi, Allah tidak pernah mengabadikan nama dan identitasnya dalam Al-Quran. Bahkan, punten Bapak Ibu, ada ayat di dalam Al-Quran, ini cerita tentang Abu Jahal, dan bahasa kitanya Allah melihat ada potensi kebaikan pada Abu Jahal kalau dapat hidayah. Di surat Al-Alaq, rasanya pernah kita sampaikan di pertemuan 2 bulan yang lalu. Abu Jahal pernah melarang Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Jadi kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau engkau ingin menampilkan agamamu, silahkan kerjakan agamamu di wilayah privat, di rumah silahkan. Tapi kalau di ruang publik engkau tampilkan agamamu, ini bikin kacau wahai Muhammad. Sekali lagi engkau sholat di depan Ka'bah, ya lihat saja akibatnya. Tapi Rasulullah mengabaikan. Rasulullah tetap sholat di depan Ka'bah. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, saya sudah larang engkau menampilkan identitas keagamaanmu, ibadah di ruang publik, saya sudah larang. Sekali lagi engkau melakukan ini, lihat saja akibatnya. Rasulullah masih tetap melakukannya. Sampai akhirnya berkali-kali Abu Jahal melarang, ya. Teman-temannya Abu Jahal ngomporin, wahai Abul Hakam, panggilan Abu Jahal di teman-temannya Abul Hakam. Berkali-kali kau sudah melarang Muhammad, tapi Muhammad masih saja sholat. Laranganmu diabaikan oleh Muhammad. Kata Abu Jahal, sekali lagi kalau Muhammad sholat, saya akan lempar dia dengan batu. Rasulullah sholat, Abu Jahal cari batu besar, kemudian diangkat saking beratnya, sampai Abu Jahal itu, tahu kan yang kalau gendong sesuatu yang berat rada ngageboy gitu jalannya. Awalnya semangat Abu Jahal bawa batu, mendekat ke Rasulullah, tiba-tiba batunya dilepas, Abu Jahalnya lari kabur. Sampai orang-orang bingung, kenapa si Abu Jahal? Disusul, Abu Jahal ternyata pulang ke rumah. Kata mereka, ya Abul Hakam, ada apa? Kata Abu Jahal, al-fahl, ada unta jantan dewasa yang mengejar saya. Ada unta jantan. Kata mereka, unta mana? Kami enggak melihat. Itu unta jantan mengejar saya. Kata Rasulullah SAW, kalau Abu Jahal mendekat, maka dia akan disantap oleh unta tadi. Ya, Abu Jahal akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahalnya melihat, sementara yang lain enggak melihat. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kalian perhatikan orang yang mencegah, melarang seorang hamba untuk sholat? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ini tentang Abu Jahal. Tidakkah engkau perhatikan orang yang melarang seorang hamba untuk sholat? Tidakkah engkau perhatikan jika dia di atas hidayah dan nyuruh orang berbuat takwa? Siapa yang dimaksud dengan jika? In kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Siapa yang dimaksud jika dia dapat hidayah dan nyuruh orang berbuat takwa? Abu Jahal. Artinya ayat ini Allah melihat kalau dia dapat hidayah, pasti dia akan nyuruh orang berbuat takwa. Kalau dia nggak dapat hidayah, dia akan melarang orang untuk mengerjakan sholat. Jadi kalimat ini, ya, permusuhan Abu Jahal ke Rasulullah SAW memang keras. Tapi kerasnya itu memang karena ada satu nilai yang dia pegang, walaupun pondasinya tidak benar. Nah, tipe permusuhan Umar juga sama seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW
mendoakan Abu Jahal, mendoakan Umar dalam satu doanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita mengetahui, kalau kita tahu ada orang yang secara nilai itu kuat memegang prinsip, ada nilai-nilai positif dari seseorang, doakan semoga Allah dapat hidayah, semoga Allah berikan hidayah untuk orang tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat ini orang luar biasa ya, dermawannya, tapi tara sholat, ini orang luar biasa, someahna, akrabnya, ramahnya, tapi tara ke masjid, doakan orang yang seperti ini masih punya potensi untuk dapat hidayah. Abu Jahal memusuhi, tapi musuhnya tadi karena nilai Muhammad ini demi persatuan, demi keutuhan, demi dan seterusnya begitu. Sehingga Rasulullah pun mendoakan. Apa doanya? Allahumma a'izzal islama bi ahadil umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, nama asli dari Abu Jahal. Karena kalau orang yang kuat memegang nilai, dapat hidayah, dia juga akan kuat memegang Islam. Kalau orang yang kuat memegang satu prinsip ya, saat prinsipnya salah kemudian ininya yang diperbaiki, dia juga akan kuat memegang prinsip Islam. Kalau orang yang kuat dalam persahabatan, kuat dalam menjaga soliditas begitu. Kalau sekarang dia solid dalam kebatilan, dia punya potensi, kalau dia dapat hidayah, dia pasti akan kuat menjaga soliditas orang beriman. Nilai itulah yang dilihat oleh Nabi, nilai itulah yang didoakan oleh Nabi, semoga dapat hidayah supaya kekuatannya itu bisa dipakai untuk kebenaran. Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain. Ini ada influencer luar biasa ya, influencer ini pengaruhnya dahsyat luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan influencer ini bisa masuk Islam. Putin, asa bager Putin teh ternyatanya, pikir-pikir mah kalau sekilas begitu ya ke Muslim teh, ya Allah, mudah-mudahan Vladimir Putin teh dapat hidayah masuk Islam misalnya. Boleh kita mendoakan seperti itu? Boleh. Abu Jahal saja didoakan. Abu Jahal saja pernah didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain. Ketika melihat ada potensi, kalau kekuatannya untuk kebenaran, ini luar biasa, ya Allah kasih hidayah supaya. Dan ternyata hadirin Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah bin Khattab. Ini kata kuncinya, key of personality-nya, miftah syakhsiyahnya Khattab adalah kekuatan. Dan Umar bin Khattab saat mendapat hidayah, dapat hidayahnya juga dengan sesuatu yang kuat. Pertama, Umar itu punya budak yang masuk Islam. Budaknya masuk Islam, disiksa habis-habisan oleh Umar bin Khattab sampai Umarnya kelelahan. Kata budaknya, "Ara'aita ya Umar, kaifa qawwanillah wa ad'afak." Perhatikan wahai Umar, bagaimana engkau begitu lemah menyiksa saya sementara Allah memberikan kekuatan kepada saya. Jadi ini pintu pertama Umar yang keheranan, kok bisa budaknya perempuan punya kekuatan padahal disiksa, yang menyiksanya kecapean, yang disiksanya masih kuat, padahal budak dan perempuan. Kemudian ini peristiwa endingnya yang membuat Umar akhirnya masuk Islam. Kisahnya masyhur. Saat Umar ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Umar melihat banyak perpecahan di Mekah, jadi penyebabnya harus segera dihabisi. Pegang pedang, keluar rumah, kemudian ditunjukkan di tengah jalan seperti orang yang mau tawuran, datang ke arah rumahnya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang menyembunyikan keislaman saat itu, kemudian melihat gelagat Umar yang seperti ini dan curiga.
"Kemana wahai Umar?" "Saya sedang mencari Muhammad. Ini perusuh, merusak stabilitas Mekah, mengganggu keamanan Mekah, persatuan Mekah hancur gara-gara Muhammad. Saya ingin bunuh Muhammad sekalian." Kata sahabat ini, "Wahai Umar, jangan urus Muhammad dulu, urus saja keluargamu dulu yang sudah menjadi pengikutnya Muhammad." "Maksudku siapa?" "Fatimah, adikmu. Dia sudah jadi pengikutnya Muhammad." Marah luar biasa. Kemarin budaknya, sekarang adiknya sendiri. Akhirnya Umar balik badan, ya, dan pergi ke arah Fatimah binti Khattab, adiknya sendiri. Sahabat tadi berpikir kalau hari ini memang harus ada yang mati dengan pedangnya Umar, jangan sampai Rasulullah yang mati, biar keluarga Umar sendirilah yang mati. Kalau memang harus ada yang mati hari ini, ya dialihkan begitu, perhatiannya dialihkan supaya ya kalaupun harus ada yang meninggal, biar yang jadi korban itu lebih. Nah, kalaupun ada yang harus dikorbankan, jangan Rasulullah yang jadi korban. Gitu. Keluarga Umar lah begitu. Urus keluarga Umar. Umar pulang, datang ke rumahnya. Saat itu adiknya sedang kajian Quran, sedang ngaji surat Thaha. Masuk Umar, buka. "Siapa?" "Umar." Mendengar nama Umar, saat itu di rumah ada Fatimah, ada Sa'id bin Zaid, ada Khabbab bin Ard. Mereka sedang ngaji, sedang membahas surat Thaha. Mendengar nama Umar, mereka semua langsung mengamankan diri. Fatimah yang bergerak ke arah pintu. Kata suaminya Sa'id bin Zaid, "Fatimah, itu Umar." Kata Fatimah, "Kalau itu Umar, ini Fatimah." Mengalir darah yang sama pada tubuhnya Umar dan darahnya Fatimah. Kalau itu Umar bin Khattab, ini Fatimah binti Khattab. Dibuka, masuk, langsung suaminya dibanting oleh Umar, diduduki, dan kata Umar, "Serahkan apa yang tadi kalian baca." Kata Fatimah, "Enggak." "Serahkan." Sampai pipi adiknya itu ditampar. Orang kalau sudah emosi, bahkan adik sendiri disakiti secara fisik sampai pipinya berdarah. Kata adiknya, "Kalau engkau ingin membacanya, bersihkan dirimu dulu, mandi dulu, nanti saya serahkan." Melihat adiknya yang berdarah dan mau memberikan surat yang tadi dibaca, akhirnya Umar membersihkan diri, kemudian datang lagi, ya, dan suratnya diberikan, surat Thaha. Surat Thaha inilah yang ketika dibaca oleh Umar bin Khattab setelah berwudu, setelah mandi, setelah bersih-bersih. Ini memang luar biasa, ya. Fatimah ini cerdas. Umar sedang emosi, supaya reda emosinya disuruh mandi. Minimal wudu lah, kalau kita sudah tahu wudu. Saat itu Umar belum tahu apa itu wudu. Suruh mandi dulu. Orang sedang marah disuruh mandi, diguyur pakai air dingin, reda emosinya, baca Quran, itu paling enak. Kita akan lebih nikmat baca Quran kalau badan bersih, kalau badan segar, kalau sudah wudu dibaca. Dan walaupun Umar musyrik saat itu, membaca surat Thaha tidak perlu kajian tafsir segala macam, karena bahasa Arab Umar bin Khattab sudah langsung bisa memahami Al-Quran. Hari ini, ya, orang Arab sekalipun kalau membaca Al-Quran perlu kajian tafsir, masih perlu kitab tafsir. Tapi orang seperti Umar, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka nggak perlu kajian tafsir. Sekali mendengarkan Al-Quran, mereka langsung mengetahui maknanya, tahu kandungannya dan seterusnya. Kekuatan bahasa itu luar biasa, ya. Jadi kalau dengan bahasa Inggris kita bangga bisa ngobrol dengan Presiden Amerika, kalau dengan bahasa Rusia kita bangga bisa ngobrol dengan Vladimir Putin, kalau dengan bahasa Cina kita bangga bisa ngobrol dengan Xi Jinping. Tentu dengan bahasa Arab kita harus lebih bangga karena kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar membaca surat Thaha, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Qur'an ini bukan untuk membuat engkau hidup sengsara, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan bagi orang yang takut saja. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Bacaan ini diturunkan dari
yang menciptakan langit dan bumi dan penghuni langit di atas sana. Was-samawati ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis dan seterusnya. Di situ setelah badannya dibasuh dengan air, hatinya sekarang dibasuh dengan wahyu. Bapak Ibu, ini luar biasa. Badan pakai air, hati pakai wahyu. Itu yang membuat Umar berbalik, yang tadinya memusuhi jadi masuk Islam. Garis bawah, Allah dalam Al-Quran banyak membuat ya seperti air hujan. Wahyu sebagai hidayah turun dari langit. Air turun dari langit. Air kena ke tanah menumbuhkan tanaman. Kena ke hati menumbuhkan iman, melahirkan amal saleh. Itu nggak ada istilah abdi mah atos hari. Untuk itu setiap minimal 8 gelas gitu ya, minum sampai 2 liter minimal. Sama seperti hidayah. Alhamdulillah hidayah 10 tahun yang lalu minimal 12 kali kita minta hidayah. Sama seperti setiap hari kita minum. Untuk badan kita butuh air, untuk hati kita butuh hidayah. Sebutuh apa kita dengan hidayah? Sebutuh kita dengan air. Itu karena Allah banyak memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Hidayah seperti air yang turun dari langit. Ada hati yang saat turun wahyu, hati itu menerima, tapi kemudian tidak menumbuhkan apa-apa. Seperti air hujan turun di tanah yang berkapur, batu kapur gitu ya. Turun memang diterima, tapi kemudian ngelos begitu saja. Seperti itu juga ada hati manusia yang dia dengar sami'na tapi tidak wa ata'na. Sami'na wa asaina. Ada yang air hujan, turun air hujannya, tapi hanya bisa disimpan, tidak bisa menumbuhkan. Ada juga hati yang begitu, dapat hidayah, dia terima, tapi nggak tumbuh amal solehnya, nggak tumbuh buahnya, nggak kelihatan, tapi ada iman itu dalam hati. Dan yang terbaik adalah air hujan kena ke tanah, kemudian fa'asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain, fa'atat ukulaha dhi'fain. Kemudian berbuah 2 kali lipat. Walaupun hujannya gerimis, tapi buahnya itu banyak. Fa'il lam yusibha wabilun fatallun, surat Al-Baqarah di Al-Quran. Kalaupun hujannya itu enggak banyak, dia masih tetap bisa tumbuh. Ada hati yang hidayah kena langsung menumbuhkan amal soleh. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Baca surat Thaha dapat hidayah, langsung tunjukkan saya di mana Muhammad. Tunjukkan saya di mana Muhammad. Melihat wajah yang sudah berubah rautnya, kata Khabbab bin Ard yang tadi ngaji, kata Khabbab bin Ard, wahai Umar, nampaknya engkaulah yang dipilih oleh Allah, seperti doa Rasulullah yang pernah saya dengarkan. Jadi Khabbab menyaksikan saat Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ternyata melihat raut wajahnya Umar yang kelihatan raut orang yang sudah bisa menerima hidayah, kata Khabbab, nampaknya engkaulah yang sudah diterima oleh Allah untuk mendapat hidayah. Wahai Umar, saya antarkan ke Rasulullah. Diantar oleh Khabbab. Saat itu Rasulullah sedang kumpul dengan 40 sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Hamzah ada di sana untuk belajar Islam. Saat Umar datang, siapa? Umar. 40 sahabat yang ada di dalam rumah Arqam, mereka panik, bingung. Ada apa ini? Ada Umar. Kata Hamzah, "Malakum? Kenapa kalian panik?"
Kalau Umar datang membawa kebaikan, kita sambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau Umar datang dengan keburukan, yang akan menghadapinya. Hamzah bangun, buka pintu, Umar masuk, diringkus oleh Hamzah langsung. Sebelum masuk diringkus dulu, tangannya dikeluarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar masuk ke rumah Arqam, beliau tersenyum. Para sahabat panik, Rasulullah tersenyum. Apa arti senyum Nabi? Pak, Bu, kalau Khabbab saja bisa membaca raut wajahnya Umar yang sudah dapat hidayah, bagaimana dengan Rasulullah yang kemarin minta hidayah untuk Umar atau untuk Amr bin Hisham? Sehingga melihat Umar, Rasulullah tersenyum. Kata Umar, "Atlik sarahah ya Hamzah." Lepaskan dia wahai Hamzah. Sini Umar. Rasulullah tersenyum. Para sahabat mereka panik, tegang. Umar mendekat, dipegang kerahnya, diunduk-unduk, digoyang-goyang dengan kencang oleh Nabi. Kata Rasulullah, "Ama ana laka an tuslim ya ibn al-Khattab?" Bukankah sudah datang waktunya untuk masuk Islam wahai putra Khattab? Begitu pede Rasulullah SAW melihat Umar datang. Bukankah sudah datang waktunya untuk masuk Islam wahai Ibnul Khattab? Kata Umar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Doanya kemarin diijabah oleh Allah hari ini. Doanya beberapa hari yang lalu diijabah oleh Allah hari ini. Dan kenapa Rasulullah menggoyang-goyang lehernya, menggoyang-goyang kerahnya? Karena ya, Bapak Ibu, meskipun ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi ke sahabat yang lain, Rasulullah tahu tipe orang seperti Umar tadi, key of personality-nya itu adalah kekuatan, senang dengan kekuatan. Merasakan kekuatan goyangan, guncangan dari tangan Rasulullah SAW membuat Umar bin Khattab merasa respect dengan kekuatan tangan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan seorang komandan yang berbicara di depan pasukan khusus. Ada yang bicaranya, jadi apa ya? Enggak gitu. Kalian semua pasukan yang dilatih untuk mati. Kita pasukan, kan begitu pasti gitu ya. Menyamakan dengan frekuensi orang yang sedang diajak bicara. Rasulullah tahu frekuensi Umar senang dengan kekuatan. "Ama ana laka an tuslim ya ibn al-Khattab?" Bukankah sudah datang waktunya untuk masuk Islam? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Ijabah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di rumah Arqam bin Abil Arqam melihat peristiwa ini, mereka kemarin ada yang mengatakan 7 hari selisih antara Hamzah dengan Umar. Kemarin Hamzah masuk Islam, hari ini Umar masuk Islam. Girangnya para sahabat begitu luar biasa, bahagianya para sahabat begitu luar biasa. 2 pilar kekuatan sekarang bergabung dengan kebenaran. Dahsyat. Bahasa kita sekarang ini, ada jenderal bintang 4 masih aktif ikut sholat berjamaah di baris pertama. Gitu. Bayangkan seorang panglima TNI misalnya datang ke masjid jadi imam atau jadi makmum di baris pertama. Kira-kira apa yang terjadi dengan prajurit? Wah, masa bintang 4 saja sholatnya sholat pertama, mau nyari orang masbuk? Gitu. Pasti akan ada efek demikian. Wah, bos juga, owner perusahaan saja sholatnya sholat pertama, mencari orang karyawan terlambat di belakang. Ada efek psikologi seperti itu pasti. Dan itu yang membuat para sahabat mereka bangga, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking senang. Setelah syahadat, Bapak Ibu, ini kalau di YouTube ada iklan. Tinggal diklik skip ad, ada iklannya lewat. Tidak lama setelah syahadat dan euforia takbir para sahabat, Umar bilang begini, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq?" Bukankah kita ini di atas kebenaran? Kata Rasulullah, "Bala." Ya, betul. "Ya Rasulullah, alaisu 'ala batil?" Bukankah mereka orang-orang jahiliyah, orang musyrik itu di atas kebatilan? Kata Rasulullah, "Bala." Ya. "Ya Rasulullah, fa fimal khufyah?"
Kenapa kita sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam ini? Kata Rasulullah, "Fama tara ya Umar?" Bagaimana pandanganmu wahai Umar? Bagaimana usul dan pendapatmu wahai Umar? Kata Umar, "Ya Rasulullah, kita keluar dari rumah Arqam, kita bikin barisan berbanjar, 2 baris ke belakang, saya di depan dengan Hamzah dan kau di tengah-tengah, yang lain berbaris di belakang. Kita keluar dari rumah, kita tawaf, kita tinggikan kalimat Allah. Ya, sebagaimana engkau kemarin sudah terang-terangan berdakwah, sekarang kita terang-terangan tawaf, tinggikan kalimat Allah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, anta al-Faruq, engkaulah sang pembeda." Gelar Al-Faruq yang disematkan oleh Nabi kepada Umar diberikan sesaat setelah bersyahadat. Kalau orang kuat bergabung dengan kebenaran, pasti akan membuat perubahan dan perbedaan besar. Al-Faruq itu artinya yang membawa perbedaan. Furqan, Faruq artinya yang membawa perbedaan dan perubahan. Bapak Ibu punten, ini ibu-ibu mungkin ya. Kalau ini skincare, ibu-ibu, kalau ini skincare dan saya pakai skincare ini membawa perubahan kalau sebelum dan setelah saya pakai ada bedanya. Before and after, namun dina iklan nama. Before kuleuheu, after glowing in the dark, gitu. Bersinar dalam kegelapan. Kok bisa? Inilah skincare-nya. Pakailah skincare ini. Ini namanya skincare sang pembeda. Karena sebelum dan setelahnya itu terasa bedanya. Tapi kalau wujuduhu ka'adamihi, ada dan tiadanya sama saja, dipakai atau tidak dipakai kitu-kitu kene, itu namanya bukan Al-Faruq, itu namanya bukan Furqan. Furqan atau Faruq itu kelihatan bedanya, sebelum dan setelahnya itu ada perubahan. Dan kalau kekuatan dipakai untuk kebenaran, pasti akan menjadi Faruq. Pasti akan ada perbedaannya. Sehingga kata Nabi, "Antal Faruq", engkaulah sang pembeda. Keluar Rasulullah dengan para sahabat dari rumah Arqam, Hamzah dengan Umar di depan, para sahabat di belakang, Nabi di tengah, kemudian mereka tawaf. Ada yang berani ganggu? Gak ada. Pas melihat, kemarin Abu Jahal bilang, "Jangan sholat di Ka'bah, ini ruang publik, jangan tampilkan identitas yang berbeda dengan umum." Sekarang terang-terangan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu." Orang bingung, siapa itu? Muhammad, sah digigirna, Umar, sah digigirna, Hamzah, sudahlah. Kewadinya lah. Gitu. Ini bintang opat hungkul kanan dan kirinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab akhirnya mengubah tekanan yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya tekanan fisik, bullying verbal dan seterusnya, akhirnya berubah polanya. Dan insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Siasat, negosiasi dan diplomasi ala orang Quraisy, gitu ya. Melemahkan Rasulullah SAW dengan cara yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan pagi ini. Saya kembalikan ke Ustaz sebagai moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.